Selamat hari Minggu, selamat Advent Madihita. Selamat hari Minggu, selamat Advent. Hamu akadongan adorang sotapuka parminggota tapahibul marohata lahomar soba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohata be. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 125 ayat sada dohot ayat 2. Jong mahamu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamu madebata, puji hamu magoarna, paledes hamu madalan di ibana, na marhureta di halongonan, Jahoba do goarna, jala marolopolop mahamu di jolona. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan di bata, ajarhon matuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor mamata nami asahutan dahami hatuon nami nasian hoi, pergugui hami marhite-hite hatam, padao masian hami nasapuda nalipe, saitogihon mahami di akadalanmu, asahutan dahami ho hangoluan nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku Ede nomor 510 ayat sada.
Tabigi mapati ni debata di hari mingguon, imasian pati palimahon sahatu pati pasapuluhon on madido disi. Pati palimahon. Ikon pasangoponmu donatorasmu asam martua ho, jalaleleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah di Batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata no sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata laho mangulahon na hobar tupati nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hombar tupati mi. Amen. Amen. Marede mahita siyan buku ende nomor 683 ayat sada dohot ayat 2. Jong mahamu tatopo tima dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurong na pumudo hami di jolom martangiang tuho dada mangasahon hatigoran nami na mangasahon asiniroham na godangido say asi maroham midasado bangso nami se sama dosa nami sa luhut na say sungguli marohan nami asamu baroha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Panguluhami. Amen. Tabigi mabagabaga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat hupasonang pehamu buat hamu maaugaku tuhamu guruhon hamu masianau ay nalabo doau jalan naserep marroha kasadapotan hasonangan to dimuna ay labo doau gaku jalan neang dodohot na hupaporsaton hasangapon madi debata na digijang. Amen. Amen. Hudul mahamu marede mahita sian buku ede nomor 453 ayat 3. Ikon
Tajaha mahatani debata epistel diari mingguon imasian pesalmen bindus walupulusia ayat sada rodi ayat sia. Tajaha marsoring-soring. Ede si podaon sian si etan anak ni si Esra. Saya nehonoku maaka asini rohani Jahoba saleleng-lelengna. Saya pabotohon ni pamangku ma hasitongan mi marsundut-sundut. Aini kudo sailam menjadi hotdo asini rohai saleleng-lelengna marojahan di akabanua gijang do hasitongan mi. Nunga hubaen padan tu na pinilit ni rohaku, nunga pola huarahon tu si Daud na posoki. Rodi saleleng ni lelengna do pahotonku ipinoparmu jala paulioku habang sami marsudut-sudut. Jadi dipuji akaban wagi jangro halongan binahenmu, ale Jahoba, nang hasitonganmu diluhutan ni akan abadia. Ay tungi sema di awang-awang tu doson Jahoba, tungi sema sian aka anak di debata doson Jahoba. Debata na sokal situtu diluhutan ni akan abadia, jala tongam maradopon sude akan homaliang ibana. Ima sahatna martua maaka na tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 467 ayat sada dohot ayat 4. Jongjong mahamu Sai papulik rohanami dabi pangorodio asa-asa halahami lau makati nakodo ingananmu rohanami tondimi mangoi pakedot nurunami nabi ulami. atong tahatidakon mahaporseao tai songon na hinatidakon ni dongata sahaporseao di sadok portibion rap maddo mahita. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman nanti nubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya todi parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana dihaw na pinarsilang na tuat tuan muatoru dong ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani gisima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mamulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen aka na badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu dosogot daging ni halak naong mate dohot di ngalumuan na surasuda. Amen. Hudul mahamu. Tapasahat mapeleata huhut marede mahitasian buku ede nomor 510 sada ayat sada dohot ayat 2.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Advent. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang mau kita terima pada Minggu Advent yang ketiga ini adalah yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat ke-38. Demikian tertulis. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Sebagai orang percaya dan sebagaimana yang kita yakini bahwa Minggu Advent adalah minggu-minggu persiapan dan minggu-minggu penantian. Namun sering yang kita dapati bahwa pemahaman banyak orang tentang Advent itu adalah minggu pemberitahuan bahwa Natal sudah dekat. Sehingga minggu-minggu persiapan itu dipahami orang, Minggu Advent itu adalah persiapan untuk merayakan hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Itu yang kita lihat, saudara-saudara. Jadi Advent itu kalau sudah masuk dalam minggu-minggu Advent, pemahaman orang bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita lihat banyak hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai persiapan untuk perayaan itu.
Tetapi harus kita lihat dan harus kita pahami saudara-saudara, apakah minggu-minggu Advent itu hanya untuk persiapan menantikan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus? Kita lihat dari firman Tuhan saudara-saudara, bahwa Advent itu adalah penantian juga akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ini yang sering kita lupakan. Advent adalah minggu penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk menghakimi semua manusia sesuai dengan kesetiaannya, sesuai dengan imannya di dalam perjalanan kehidupannya kepada Tuhan selama hidupnya. Apakah dia pegang itu? Apakah dia setia dalam perjalanan kehidupan itu? Itu yang harus kita lihat saudara-saudara. Karena itu minggu Advent bukan hanya untuk penantian akan kelahiran Tuhan Yesus. Sebab Yesus sudah lahir. Tapi penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu, Tuhan akan menghakimi dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang. Oleh karena itu saudara-saudara, jika kita memasuki minggu Advent yang ketiga, tentu persiapan kita sudah lebih baik dan benar menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya juga, dan benar merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Ini saudara-saudara, jika kita sudah masuk minggu-minggu Advent yang ketiga, kita harus lebih benar, lebih baik persiapan kita. Pertama menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, juga lebih benar persiapan kita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus itu. Karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini mengajar dan menasehati kita. Apakah maksud arti kedatangan Tuhan? Apakah maksud dan arti kelahiran Tuhan Yesus itu? Kenapa kita harus merayakannya? Ini yang mau disampaikan dan ini yang mau kita lihat dari firman Tuhan. Apa maksud kedatangan atau kelahiran Tuhan itu? Yang pertama saudara-saudara, kita lihat dari firman Tuhan, karena pada saat kita menanti itu, itulah saat, itulah waktu pengasihan Tuhan bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Karena apa? Pasti hidup kita akan berakhir. Karena itu saudara-saudara, sebelum hidup kita berakhir dari dunia ini, maka Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Advent itu adalah kesempatan bagi kita, waktu pengasihan Tuhan bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Karena itu pengasihan Tuhan, yaitu memberikan kepada kita kesempatan untuk mempercayai dan menerima Dia sebagai juru selamat. Dan kita mau bertobat, meninggalkan segala perlakuan kita yang tidak baik dan melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Inilah kesempatan saudara-saudara. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, maka kita diminta untuk bertobat, meninggalkan segala perbuatan kita yang tidak baik itu. Kesempatan ini adalah waktu saat pengasihan Tuhan kepada kita. Harus kita sadari saudara-saudara, setelah kita meninggalkan dunia ini, setelah kita mati, tidak ada lagi waktu pengampunan bagi kita. Inilah kesempatan bagi kita, kesempatan pengasihan Tuhan, supaya kita terima, yaitu pengasihan dan pengampunan Tuhan akan dosa dan kesalahan kita. Dan yang kedua saudara-saudara, bahwa saat kedatangan Tuhan itu yang kedua kalinya adalah untuk menghakimi kita sudah dekat. Jadi saudara-saudara harus kita pahami, semakin berjalannya waktu, bahwa kita sudah semakin dekat kepada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tidak lama lagi. Itu saudara-saudara harus kita pahami itu. Semakin lama kita hidup di dunia ini, berarti waktu kita menjelang kedatangan Tuhan kedua kalinya atau menjelang akhir hidup kita sudah semakin dekat.
pada akhirnya Tuhan menghakimi manusia. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap orang. Pada waktu Tuhan memberikan waktu pengasihan itu, kemana kita lakukan? Apakah kita bertobat sebagaimana saya katakan tadi? Atau apakah kita peduli dengan pengasihan Tuhan? Atau kita sia-siakan? Karena itu saudara-saudara perlu kita ketahui, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, di sana tidak ada lagi saat bertobat, sebagaimana saya katakan tadi. Tidak ada lagi pengampunan, saudara-saudara. Tetapi yang kita terima pada kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat itu adalah penghakiman dan penghukuman Tuhan. Ini saudara-saudara. Makanya jangan kita sia-siakan. Hidup kita akan berakhir, hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Makanya firman Tuhan hari ini menasihati kita, pakai kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk bertobat, meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik. Untuk itu saudara-saudara, jika firman Tuhan telah menuntun kita untuk memahami dengan benar mengapa kita harus melakukan Advent, dan kita juga dituntun untuk berbuat yang lebih benar untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu, maka firman Tuhan hari ini juga menasihati kita apa yang harus kita lakukan pada masa penantian ini. Apa yang harus kita lakukan? Jika akhir hidup kita sudah makin dekat, hari penghakiman Tuhan sudah semakin dekat, karena itu apa yang harus kita lakukan? Dari firman Tuhan ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam masa penantian ini. Yaitu saudara-saudara, kita harus selalu siap dan memberikan hati kita untuk dikunjungi dan ditemui Tuhan, ditemui oleh suruhan Tuhan. Itu yang kita lihat dari firman Tuhan. Ini sangat jelas dari nats ini. Saat Tuhan mengunjungi Maria melalui malaikatnya, Maria membuka hati dan siap menerima pesan Tuhan. Dia tidak menutup hatinya. Dia tidak menolak kedatangan Tuhan. Tapi dia membuka dirinya, membuka hatinya akan kunjungan Tuhan yang begitu besar bagi dia. Harus kita sadari saudara-saudara, berbagai cara Tuhan mengunjungi kita. Dia datang dalam segala keadaan yang kita hadapi. Dia datang melalui hati kita dan mengutuk pintu hati kita untuk menasihati dan mengingatkan kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu saudara-saudara, jika Tuhan menemui kita, pada akhirnya pasti Tuhan memberikan yang terbaik yang sesuai dengan kehendaknya. Itulah yang kita lihat dari kehidupan Maria. Walaupun tadinya dengan berbagai hal yang dia katakan, saya belum kawin, saya masih ini, tetapi dengan hati yang terbuka dia menerima segala pesan Tuhan itu. Karena dia berpikir tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu yang menjadi iman kepercayaannya. Kemudian saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Yaitu siap menerima tugas dan tanggung jawab dari Tuhan. Siap menerima tugas, siap menerima pesan. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang kita lihat dari firman Tuhan. Siap menerima pesan dan tugas artinya kita harus memberikan hati kita, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita melakukan segalanya perintah itu, segala tugas itu, walaupun bertentangan dengan kata hati kita. Ini yang sering terjadi saudara-saudara, karena tidak cocok dengan hatinya, maka dia menolak panggilan Tuhan dan menolak kedatangan Tuhan bagi dia. Karena itu harus kita sadari saudara-saudara, harus kita teladani sikap Maria, menerima pesan Tuhan itu dan melakukannya. Bukti dari penerimaan kunjungan Tuhan dan pesan Tuhan itu adalah jika kita melakukannya di dalam kerendahan hati dan ketulusan hati.
Itu yang kita lihat dari Maria, dari firman Tuhan hari ini. Apakah kita siap seperti itu? Walaupun kita lihat adalah bertentangan dengan kemauan dan kehendak kita, tetapi firman Tuhan mengarahkan kita harus terbuka menerima tanggung jawab itu, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik. Harus kita imani seperti itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, apakah dampaknya? Apakah upah yang kita terima jika kita beradvent, jika kita menanti dan menerima kedatangan Tuhan itu dengan hati terbuka, dengan kesediaan dan kerelaan kita, maka firman Tuhan sangat jelas dan tegas menyatakan dampaknya dan upah yang kita terima, bahwa kita akan menerima belas kasihan Tuhan. Kita akan menerima pengasihan Tuhan. Sebagaimana topik pada minggu ini yang mengatakan engkau beroleh kasih karunia. Itulah upah kita, saudara-saudara. Beroleh kasih karunia itu diantaranya adalah bahwa janji Tuhan akan digenapi. Kasih karunia Tuhan yang akan kita peroleh, bahwa segala yang dijanjikan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Segala yang Tuhan janjikan itu, terutama Tuhan menjanjikan keselamatan, Tuhan menjanjikan keampunan dosa, Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal, kebahagiaan dan sukacita. Semuanya itu akan Tuhan genapi dan sempurnakan dengan kedatangannya yang kedua kali itu. Ini membuktikan, saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak melupakan janjinya. Tuhan tidak pernah menggagalkan janjinya. Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Kalau manusia sering tidak ingat lagi apa yang dijanjikan. Oleh karena itu Tuhan tidak pernah melupakan janjinya, tetapi Dia merealisasikan apa yang Dia sudah janjikan. Itu yang pertama yang kita lihat, upah kita. Tuhan menggenapi janjinya. Dan yang kedua, saudara-saudara, upah kita adalah bahwa Tuhan mempercayai kita menjadi kawan sekerjanya. Lihat, siapakah Maria? Dilihat dari status dan keberadaannya. Dia hanya sebagai perempuan biasa. Dia sebagai hanya manusia biasa. Dia adalah manusia yang penuh dosa dan kelemahan. Penuh dengan kekurangan. Tetapi kita lihat, saudara-saudara, Tuhan mempercayai dan memberikan dia tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa artinya ini? Tuhan mempercayai dia. Apakah hanya Maria yang dilakukan seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Anda juga, setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai orang percaya, Tuhan mempercayakan kepada dia bahwa dia itu, kita ini menjadi kawan sekerja Allah untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, apakah upah kita? Jika kita tetap setia dengan benar, mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan itu, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan pasti menyertai kita. Sehingga segala kekhawatiran kita itu, keraguan-raguan kita, kebimbangan kita, dan ketakutan kita itu akan lenyap dan berakhir dari kehidupan kita. Sehingga yang lahir adalah dan berkembang dalam kehidupan kita adalah keberanian, kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Sebab itu, saudara-saudara, harus ada di dalam hati kita dan berakar di dalam hati kita firman Tuhan yang mengatakan tidak ada yang mustahil. Inilah yang kita lihat dari firman Tuhan pada saat ini. Maria mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, mari kita sambut kedatangan Tuhan dan hari kelahiran Tuhan yang dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Kalau itu kita lakukan, kita pasti akan beroleh kasih karunia yang melimpah dari Tuhan. Karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk beradvent, menanti kedatangan Tuhan dan merayakan kelahiran
Natal kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan. Dengan firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajak kami supaya benar-benar mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan kami juga benar-benar merayakan akan kelahiran-Mu, bahwa Tuhan lahir ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan kami bersikap seperti Maria itu, mau menjadi kawan sekerja-Mu Tuhan, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Karena Tuhan mempercayakan hal-hal yang lebih baik, supaya kami juga menjadi alat Tuhan mengajak orang lain untuk semakin dekat kepada Tuhan, supaya orang lain juga mau mempersiapkan dirinya menanti kedatangan Tuhan dan mempercayai Tuhan, supaya Tuhan memberikan juga kepada mereka pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Berkati Tuhan gereja-Mu di seluruh dunia ini yang melakukan Minggu Advent ini, supaya setiap orang percaya, setiap anggota gereja dan hamba-hamba Tuhan benar-benar mempersiapkan diri dan menjadi teladan dalam rangka mempersiapkan diri itu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Engkau berkati juga Yayasan BKS Marturia dalam memberitakan Injil. Pakai Tuhan yayasan ini menjadi alat Tuhan seperti Maria itu, untuk mengajak orang lain untuk semakin dekat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Hama kadungan taparadema rohata jala marede mahita huhut tapasahat ma peleata sian edde nomor 45 ayat sada dohot ayat 2. Atong jongjong mahita saluhutna. Tatangya koma peliata tutuhatai martangyang mahita. Ale debata amanami na dibanuagi jang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadenggan do nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami ma siyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati buluhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim asalabuta dahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Ali Tuhan debata amanami para siroha, hasangapon, hamuliaon, doho puji-pujian madihorodi saliling nililingna. Mauliate marohanami diho ala ni asi ni roham, dohot holong ni roham, ala disuruho anakmu nasasadai asa malua na ginonggomammu siad dosa gihadusa na sidabi. Namarlas ni roha do hami nuaing di bagasan haserepon ni roha, marningot haroro ni anakmu, dohot hapapatarna tuliat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak ni debatana mangului, pinuji maho, ala ni asir ni roham, ala ni dipatutoruho, dirim, gabe, saur ho tuhami jolma naliaon, asa malua akka na pinilitmu, siadu sana sidabi. Marlas ni roha do hami nuaing, jala mauliate marohanami, marningot harorom, mangibati hami, say topot mahuriam, jala pature mai, bahen inganamu, bongoti marohanami, parbadiai jala patiur saluhut nai, marhite-hite soddang ni barita nauli, asa hubas hami, pai makon haroro ni hasangapom wali Tuhan, sai pasu-pasu ma namanggonggomi hami, doho sude raja ni halak Kristen, sai soddangi jala pasu-pasu ma saluhut akan apusom, akapadita guru situa evangelis, dohot akan apatureho akan amarsahit, asa margogo na sida mangaradoti huriam, sai sungguli mahami, tuhamu baon ni roha, apuli bakana marsak, urupi makana targogot dohot na hacitan, sai patiur ma lakanami laho mate, asa torang roha nami manopot hasonangani, sai topot madongan nami, na di bagasan hahulomo depe, pabicar mabarita nauli tu nasida, asalam tabba akka naporsea dohot namak napasangapon ho diari harorom nabadiai harorom di hasangapon mi. Amen. Alia manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut ma lomo ni roham di banua tongaon songon da di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami tugihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siatu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana marnidaho. Didopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim. Amen. Selamat Advent yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.